Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen Amrin Nurvini, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan teman-teman kelas HES 1C yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melakukan kuliah pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, nama saya Tifa Febriani dan teman saya akan membacakan materi yang ada di slide 1. Kepada Saudari Natania Feliciana, dipersilahkan. Konsep dan tujuan negara serta urgensi dasar negara. Konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu A. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. B. Unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. C. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu A. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. B. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Baik, saya Tifa Febriani akan melanjutkan materi yang tertera pada slide 2, yaitu konsep tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan dalam 2 aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran kolektivis dan sosialis. Aliran liberal individualis adalah aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem liberal. Kalau aliran kolektivitis dan sosialis adalah aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau sebagaimana tercantum pada Cita-Cita Negara Indonesia terdapat pada alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara Indonesia terdapat
pada pembukaan UUD 1945. Mohon maaf, maksud saya Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach dan pendekatan keamanan atau security approach. Lanjut ke poin yang C, urgensi sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsstaat atau cita-cita negara, dan filosofis Grundslog atau dasar filsafat negara. Secara termologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan melenggarakan negara. Juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoristik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau grand norm. Norma dasar merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan-kedudukan peraturan perundang-undangan. Maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai tuntunan zaman. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Staats Fundamental Norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Kata cita negara merupakan terjemah dari kata Staatsstaat yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Dengan demikian, dasar negara yang merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam UU nomor 12 tahun 2021 dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. 1. UUD atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junior Dwi Sulistiorini akan menjelaskan materi kedua, yaitu latar belakang kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan.
Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Tentu sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dengan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Materi yang ketiga yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Tetapi, Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rapat BPUPKI. Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis, diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut lagi, Mahfud MD menyatakan bahwa ini bukan hasil karya Muhammad Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transcendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama
melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Dan yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengukur kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam kasanah Indonesia sendiri, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial, menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bernstein yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun, struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman sehingga dapatlah dimengerti apabila para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita negara Indonesia haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia sendiri. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filda Andini Adhania akan menjelaskan materi tentang sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol
struktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan.